Mendengar dengan hati, kunci harmoni keluarga. Mendengar dengan hati, kunci harmoni keluarga. Apa maksudnya mendengar dengan hati? Bukankah mendengar dengan telinga? Ya, tentu nanti ada pembahasannya. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semua dari Yakobus 1 ayat 19. Ini dari TB2 ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, tentu yang menjadi penekanannya adalah di frase cepat untuk mendengar. Karena tadi mendengar dengan hati, kunci harmoni keluarga. Nah, cepat untuk mendengar seringkali dilakukan tapi bukan seperti yang diminta oleh firman Tuhan. Ya, biasanya kita cepat mendengar kalau ada gosip terbaru, ya. Wah, kita langsung apa tuh? Apa tuh? Apa nih? Kita kepingin jadi si paling kepo, ya, pengen paling berita paling up to date, kita mau tahu duluan, ya, supaya kita bisa sharing kepada yang lain. Ya, maksudnya cepat untuk mendengar di sini bukan seperti yang kepo itu ya, tetapi maksudnya kita siap, sedia untuk mendengar. Mendengar yang seperti apa? Nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Jadi mendengar ini merupakan satu keterampilan tersendiri yang tidak bisa tidak harus dikembangkan oleh setiap orang, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Ya karena itu penting sekali. Selain tentu kemampuan berbicara juga itu penting juga ya, tapi konteks tema kita malam hari ini adalah bagaimana mendengar dengan hati. Ya, satu kali pasangan muda ya, si suami pulang kerja, mereka putuskan istrinya jadi ibu rumah tangga, suaminya yang kerja. Lalu ketika pulang kerja udah cukup malam, malah hari itu lembur, suaminya cukup suntuk, dia kepengen cerita sama istrinya. Tapi begitu datang-datang, baru mau duduk, istrinya udah kasih tahu berita-berita. Pak, beras habis, ya, telur tinggal dua, ya besok subuh saya mau belanja, minta duit. Tadi si anak-anak kita, anak kita, ya begini begini begitu. Jadi nggak jadi cerita dia, padahal dia kepengen cerita masalah dia di kantor. Lalu akhirnya karena dia merasa unek-uneknya tidak tersampaikan, lalu gantian ya, ketika sudah di tempat tidur istrinya mau cerita. Ya, tapi suaminya sedang biasa balas-balas WA. Ya, Pak, kamu dengerin gak sih? Dengar, udah ngomong aja. Ya, lalu akhirnya kurang happy, tapi memang didengar. Nah, tapi apakah itu yang disebut mendengar dengan hati? Ya, tentu komunikasi seperti ini bukan komunikasi yang ideal, walaupun sering terjadi di dalam keluarga karena sekarang kita semua sibuk ya, multitasking, sambil ngerjain ini, ngerjain juga yang itu dan lain sebagainya. Sehingga kadangkala atau bahkan seringkali pasangan mau cerita tidak mendapatkan waktu yang spesial yang diberikan. Ya, jadi sambil-sambil ya, sambil-sambilan. Nah, dan itu kalau dibiarkan terus-menerus pada tingkatan tertentu bisa membawa situasi yang tidak happy ya di dalam pernikahan, bukan cuma pernikahan, di dalam pacaran juga, di dalam pertemanan juga, di dalam apapun itu. Ya. Karena itu membangun rumah tangga bukan hanya modal cinta ya atau dengan kata-kata, tetapi juga perlu kemampuan untuk mendengarkan dengan hati, mendengarkan dengan empati. Karena itulah di Yakobus yang kita baca tadi dikatakan hendaklah cepat.
untuk mendengar. Nah, kita akan membahas yang pertama dari sisi spiritual nih. Bagaimana mendengarkan itu tindakan rohani, ya. Kenapa mendengarkan itu sebagai tindakan rohani? Karena Allah adalah Allah yang mendengar, ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar. Contohnya, ini ada banyak sekali ayatnya, tapi contohkan satu aja dalam Mazmur 116 ayat 1 dan 2. Pemazmur mengatakan, "Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya." Ya, di sini kita bisa melihat bagaimana pemazmur pada akhirnya dia mengasihi Tuhan, ya, dari awal sampai akhir tentunya. Ditambahkan juga kenapa? Karena ada pengalaman-pengalaman, ya. Ketika dia berseru kepada Tuhan, ketika dia berdoa, ketika dia curhat kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan, menyendengkan telinganya, ya. Karena itu dia merasa aman ketika berelasi atau juga berdoa kepada Tuhan, karena dia tahu di Tuhan mendengarkan, nggak dicuekin, ya. Entah nanti hasilnya bagaimana, uh, bukan itu yang utama, tapi dia tahu berbicara, berdoa, berseru kepada Tuhan adalah tempat yang sangat tepat. Karena itu dia berkomitmen seumur hidup akan berseru kepada Tuhan, ya. Jadi kalau didengerin dengan hati, maka orang akan merasa senang, merasa nyaman. Karena itu kasih akan terus meningkat, ya, seperti pemazmur kepada Tuhan. Nah, jadi Allah kita tidak hanya mendengarkan suara kita, tetapi juga memahami isi hati kita. Nah, ini kan uh, tidak mudah, ya, tetapi ya Tuhan sudah mencontohkan. Lalu mendengar bagi Allah adalah ekspresi kasih dan kehadiran Allah. Jadi Tuhan mengasihi dengan cara mendengarkan juga seruan umatnya, pergumulan, ucapan syukur, permohonan, apapun yang diucapkan, diserukan, didoakan oleh umat, Tuhan itu mendengarkan. Itu bagian dari ekspresi kasih dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Maka ketika kita belajar mendengar dengan hati, itu adalah sedang meneladani Tuhan, ya. Jadi Tuhan udah kasih contoh, maka kita harus mencontoh, meneladani Tuhan kita, Tuhan yang mau mendengar umatnya. Kemudian Yesus sebagai teladan pendengar yang ideal, ya. Tentu uh, Yesus itu sebagai contoh utama, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, Yesus seringkali tidak langsung menjawab pertanyaan orang. Dia mendengarkan atau Yesus bertanya, ya. Lalu kapanpun Yesus berbicara, dia memberikan kesempatan orang lain juga untuk mengutarakan, ya, mengutarakan apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hati. Ini ada 3 contoh yang akan disebutkan di sini. Yang pertama, Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, ya. Berbicara, lalu perempuan itu bingung. Loh, kok orang Yahudi ngomong sama saya? Ya. Tapi tentu Yesus terus berbicara dengan perempuan ini dalam rangka tentu nanti ujungnya untuk memberitakan Injil. Tetapi bagaimana Yesus berinisiatif dan berupaya membangun percakapan yang dua arah, sampai dia tahu bagaimana perempuan itu dikatakan, uh, bagaimana Yesus juga berbicara tidak langsung seperti menjudge atau menghakimi perempuan itu. Menarik kalau kita baca kisah Yohanes 4 ini, bagaimana dibilang, uh,
Aku belum bersuami, lalu dibilang, benar, benar yang kamu katakan, kata Yesus, bahwa kamu sudah pernah 5 kali bersuami, dan yang saat ini ada padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ya, jadi enggak langsung, ngaku-ngaku aja lu udah 5 kali kawin juga cerai melulu gitu-gitu kan. Nah kalau gitu kira-kira gimana perasaan perempuan Samaria itu? Ya itu akan membangun tembok, ya, nggak mau ngobrol lebih lanjut lagi ya karena udah diserang duluan gitu. Tetapi cara Yesus berbicara dengan perempuan Samaria ini luar biasa, sampai akhirnya Yesus mengatakan dialah air hidup, barang siapa minum daripadaku tidak akan haus lagi, bahkan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, singkat cerita, perempuan itu dimenangkan dan bahkan menjadi pemberita Injil pertama. Ya, kemudian ketika berbicara dengan Bartimeus, Bartimeus ini anaknya Timeus ya, artinya Bar itu anak, Timeus ya Timeus. Bagaimana dia seorang yang buta dan tentunya miskin, ya pasti dianggap beban dan sampah masyarakat. Orang nggak mau kawan sama dia, nggak mau dekat sama dia. Tetapi ketika Yesus lewat di daerahnya, dia langsung berseru, dia berteriak, minta perhatian ya dari Yesus. Orang pasti diam, kamu siapa sih? Kamu tuh orang nggak penting, gitu. Mungkin suaranya dianggap polusi juga oleh orang pada zaman itu. Tetapi Yesus mendengar. Ya, Yesus mendengar. Yesus bertanya, "Apa yang kamu mau aku lakukan bagimu?" Bagaimana Yesus mau mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh seorang yang tidak penting ya di mata masyarakat ya secara secara sosial kemasyarakatan. Ini orang yang begini nggak penting, nggak berkontribusi apa-apa bagi masyarakat. Tetapi Yesus mau mendengarkan siapapun dari golongan apapun ya. Yesus mau mendengarkan dan tentu Bartimeus pada gilirannya disembuhkan. Dan contoh lagi di Lukas 24, ini kisah ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, lalu dua murid dalam perjalanan ke Emmaus, ya. Yesus ngajak mereka ngobrol, muka mereka muram. Karena apa? Karena sedih luar biasa, orang yang digadang-gadang eh, bakalan jadi Mesias versi pikiran mereka sendiri ya, akan pengikutnya banyak, lalu akan menggulingkan pemerintahan penjajah, lalu akan menjadi raja. Itu kan angan-angannya banyak orang pada waktu itu. Jadi mereka bermuka muram ya, Yesus aja ngobrol sampai mereka merasa hatinya berkobar-kobar ya, walaupun dikatakan catatan Alkitab di Lukas 24 dibilang mereka enggak ngeh ya, bahasanya ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Mereka enggak ngeh itu berbicara dengan Yesus, tapi mereka terus berbicara berjam-jam sampai Yesus ditahan di tempat, udah nginep aja dulu lah, lagi asik nih ngobrolnya nih gitu ya. Akhirnya pada malam hari ketika Yesus mulai membagi-bagikan perjamuan, baru ngeh mereka, rupanya ini guru kita. Ya, jadi bagaimana cara Yesus menanggapi, lalu menganalisa, lalu mendengarkan dengan kesungguhan, ya. Ini luar biasa. Karena itu sangat tepat Yesus kita jadikan teladan, pendengar, ya, yang sempurna, yang ideal. Nah, Yesus bukan cuman dengerin suara, tapi memang dipahami sampai ke dasar hati. Wah, ini luar biasa ya. Dan secara aspek teologis, ini aplikasinya ya. Mendengar seperti Yesus berarti, nah ini tidak langsung menilai, tidak langsung menyimpulkan. Jadi menjalani prosesnya ya perlahan-lahan. Lalu tidak terburu-buru memberi solusi. Ya, kalau sekarang kan banyak orang terburu-buru karena apa? Karena kita mau mengerjakan dengan waktu yang lebih singkat, ya. Dengan waktu yang lebih singkat, biar nggak banyak buang waktu, kita anggap gitu. Tapi ada kalanya, apalagi kalau soal konseling, ya, wah itu memang menguras waktu, ya, menguras pikiran, menguras konsentrasi. Ya. Nah,
Yesus memberikan teladan juga, nggak langsung lompat kepada solusi, tapi diikutin dulu prosesnya. Lalu memberi ruang bagi pihak lain, ya, entah itu pasangan kah, anak kah, orang tua kah, teman kah, pacar kah, memberi ruang untuk mereka didengarkan dan dimengerti. Ya, kadangkala orang cerita, orang curhat, belum tentu dia butuh solusi. Kadang dia cuma butuh didengarkan. Ya, itu udah cukup membuat dia lega. Nah, seperti itu. Nah, kemudian aspek teologisnya, ya, aspek teologisnya bahwa mendengar bukan hanya aktivitas yang berkaitan dengan aspek psikologis, tetapi mendengar itu juga tindakan anugerah. Ingat tadi sebagaimana Allah adalah Allah yang mendengar, maka ketika kita mendengarkan itu karena Roh Kudus memampukan kita. Sekali lagi ini juga harus melibatkan kesadaran kita, ya. Kita harus mau digerakkan oleh Roh Kudus. Zaman ini orang semakin tidak suka mendengar, ya, semakin tidak suka mendengar. Kalaupun mendengar maunya pendek-pendek, kesimpulannya aja, ya. Makanya sekarang laku banget tayangan-tayangan apa-apa yang short, apa-apa yang short. YouTube nontonnya yang versi short, ya. Lalu zaman sekarang orang udah nggak banyak nonton yang full lagi film misalnya. Cuman mau nontonnya cuman rangkumannya doang, ya. Cuma nonton rangkuman. Supaya apa? Supaya cepet. Ya mungkin kalau filmnya 2 jam, dia cuma nonton rangkuman cuma berapa menit aja. Langsung habis satu film itu. Jadi orang sekarang maunya cepat-cepat. Maunya cepat-cepat, nggak mau lagi memperhatikan detil. Ya. Nah karena itu sekarang semakin tidak mudah untuk menjadi pendengar yang baik. Maka perlu tuntunan Roh Kudus. Nah ini tadi, karena Allah kita adalah Allah yang mendengar, maka ketika kita juga mau untuk menjadi pendengar yang baik, itu juga menjadi bagian dari kita sebagai gambar dan rupa Allah, Imago Dei. Ya, dan mendengarkan dengan hati juga menjadi bagian dari proses pengudusan. Ya, pengudusan relasi. Ya, mau hubungan semakin baik, semakin dalam, ada proses kemauan untuk mendengarkan, ya, kemauan untuk mendengarkan. Tentu juga kemauan untuk berbicara juga, ya. Jadi ini memang perlu seimbang. Tapi konteks kita malam hari ini adalah mendengarkan. Kadang ada orang yang suka bicara, dia cari pasangan yang suka mendengar, ya. Padahal yang suka mendengar juga nanti perlu berbicara juga. Yang suka bicara juga perlu mendengarkan supaya ada keseimbangan. Tentu nggak 50-50, ya. Orang yang suka mendengar biasanya nggak banyak ngomong. Ya, tapi dia perlu ngomong supaya apa? Supaya keseimbangan. Begitu juga yang suka ngomong perlu latihan mendengar supaya juga kemampuan mendengarnya juga berkembang. Karena tidak mungkin relasi akan semakin dalam tanpa ada yang mau mendengarkan dengan hati, ya. Nah, ini juga proses pengudusan di dalam relasi. Nah, tadi lebih kepada aspek teologisnya dan sekarang lebih kepada psikologisnya. Mendengar dengan hati itu maksudnya mendengar dengan empati, ya. Nah, makanya dibedakan antara mendengar dengan mendengarkan. Iya sebenarnya kalau dalam akar katanya sama-sama dengar, ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ini lebih jelas bedanya antara hearing dibandingkan dengan listening. Nah, hearing itu proses mendengar secara biologis, ya, mendengar dengan telinga harusnya. Nah, itu namanya proses mendengar biologis. Nah, dibedakan dengan mendengarkan. Kalau mendengarkan itu melibatkan aspek-aspek lain, bukan hanya telinga, tetapi juga melibatkan pikiran, melibatkan empati, melibatkan emosi. Ya, karena itu uh, kalau mau dipakai kata yang berbeda, mungkin listening lebih lebih tepat dipakai kata menyimak misalnya. Nah, menyimak itu dengerinnya sungguh-sungguh, ya, dengerinnya dengan perhatian penuh. Itu namanya listening, ya. Nah, ini juga penting. Salah satu yang saya baca mengatakan sekitar 60% konflik itu terjadi karena tidak mendengarkan dengan penuh
perhatian. Ya, coba aja misalnya anak muda yang punya pacar lah, lagi ngomong-ngomong pacarnya sibuk yang lain. Ya, seperti yang tadi cerita tadi. Kamu dengerin gak sih? Denger, udah ngomong-ngomong aja gitu ya. Lama-lama sebel itu kalau kalau tiap kali ngomong cara menanggapinya begitu, pasti yang ngomong sebel. Ya, coba kamu ada waktu nggak sih untuk aku? Ya, taruh dulu dong HP-nya atau gimana. Jadi perlu ya, perlu. Tapi tentu nggak semua pembicaraan. Kalau yang penting-penting ya, kalau yang cuman sambil lalu ya bisa sambil mengerjakan yang lain. Kalau yang tidak terlalu butuh perhatian besar. Kemudian ada kalanya orang merasa tidak dicintai bukan karena tidak diberi nafkah, ya, tapi karena tidak didengarkan, dicuekin. Bahkan ketika minta waktu secara khusus juga dengerinnya nggak niat, ya. Seperti tadi sambil ini sambil itu, lalu lagi asik seru cerita, udah semakin terbawa perasaan yang cerita. Bentar-bentar ya, saya ke toilet dulu. Itu, nggak balik-balik sampai setengah jam. Akhirnya pas balik udah hilang minatnya untuk cerita, ya. Nah, jadi eh, ini penting sekali untuk terus kita tingkatkan kemampuan kita untuk mendengarkan dengan hati. Nah, ini nggak tiba-tiba, ini perlu proses, perlu latihan, ya. Nah, selanjutnya mendengarkan dengan empati ini, ya, ini merupakan bagian dari kebutuhan emosional manusia. Ya, ada dua pakar, Gary Chapman dan Carl Rogers. Gary Chapman ini mungkin kita lebih sering dengar ya, karena dia menulis buku yang sangat populer di gereja-gereja dan bahkan dibahas di umum juga tentang Five Love Languages itu. Ya, 5 bahasa kasih. Ya, salah satunya tentu words of affirmation, kata-kata penguatan, ya, kata-kata yang menguatkan. Wah, penampilan Mama hari ini bagus sekali, matching, ya, antara baju dengan rok misalnya. Wah, Papa pagi ini wangi sekali, misalnya, ya, gitu begitu. Jadi yang menguatkan, jangan tumben wangi ini ada apa sih nih? Ya, emang mau ketemu siapa sih? Wah, aja. Yang padahal sesuatu yang lagi bagus akhirnya dimaknainya dengan negatif. Ya, atau anak-anak masa keasinan. Asin banget sih, kamu udah pengen kawin ya? Ya kadang-kadang orang zaman dulu gitu ngomongnya. Kalau masa keasinan berarti udah pengen kawin katanya. Padahal nggak ada hubungannya itu. Ya, jadi uh, untuk mendapatkan dukungan untuk didengarkan juga itu merupakan bagian dari kebutuhan emosional. Ya, jadi kebutuhan kita bukan cuman spiritual, bukan cuman kebutuhan untuk fisik, makanan, nutrisi dan lain sebagainya, kita juga punya kebutuhan emosional, ya. Kalau Carl Rogers ini dia dikenal dengan teori psikologi humanistik dan juga psikologi klinis, ya. Tetapi memang ada hal-hal yang positif yang diajarkan. Tentu kita nggak mendalaminya, kalau didalemin pasti ada poin-poin bedanya, apalagi kalau dibandinginnya sama teologi. Ya, tetapi ada beberapa titik temu dari teori-teori yang disampaikan, yaitu bahwa setiap orang butuh didengar untuk merasa aman. Ya, jadi ketika seseorang merasa didengar, dia sistem emosinya langsung menenangkan diri, ya, dan ketika tenang maka keintiman akan meningkat, kayak semakin akrab, ya. Biasanya nih orang-orang yang punya talenta mendengarkan ini dia menjadi tembok ratapan, ya. Mungkin kalau kita ingat teman-teman kita biasanya ada satu dua orang tuh banyak banget yang curhat sama dia, gitu ya. Banyak banget yang curhat sama dia. Karena apa? Kemampuan dia mendengarkan dengan hati, ya. Langsung enggak langsung ngejudge. Lu sih udah dari dulu begini begitu dibilangin, makanya jangan begini jangan begitu. Nah, kita kan kebanyakan kecenderungannya begitu. Ya, langsung responnya langsung reaktif yang bikin gak enak. Ya, kalau kita begitu gaya kita orang malas cerita sama kita. Ya, tapi kalau kita bisa mendengarkan dengan sabar, lalu ada empati, nanti ada contohnya.
Ya, orang akan cenderung, wah enak nih cerita sama dia nih, kita dimengerti, ya, diemong gitu ya, nggak dijudge, nggak dihakimi, gitu. Saya punya teman dulu gitu, uniknya banyak yang curhat, patah hati apa, curhat ke kawan ini, mana kawan ini aja nggak dapat dapat pacar gitu, tapi orang yang pacaran patah hati pada curhatnya sama dia gitu. Kasihan juga saya sama kawan ini. Gitu. Tapi karena kemampuan dia itu untuk mendengarkan, mungkin dia maunya dengar-dengar-dengar, dia nggak nembak-nembak cewek, jadi nggak dapet-dapet. Kebanyakan dengerin orang curhat. Ya, ya itu eh, poin saya adalah ada orang tertentu yang punya kemampuan mendengarkan dengan hati, jadi tempat banyak orang untuk curhat. Ya, nah, itu kelebihan tersendiri, ya. Nah, jadi mendengar dengan hati bukan sekadar sopan santun, apalagi basa-basi. Itu kebutuhan jiwa. Ya, itu kebutuhan jiwa. Itu menjadi satu media yang bisa menolong orang lain. Ya, karena itu zaman sekarang tingkat stres tinggi sekali, maka kebutuhan konselor meningkat dengan luar biasa. Ya kalau di luar negeri udah lama, kalau di Indonesia mungkin belum terlalu lama. Bahkan konselor-konselor profesional gitu ya, konselor-konselor profesional sekarang kebutuhannya eh, sangat meningkat ya. Nah, selanjutnya empati ini menjadi jembatan. Nah, berempati kalau orang cerita, curhat, galau, lalu konseling atau sekadar curhat lah kepada teman atau kepada siapapun, kita perlu berempati. Ya, empati ini menjadi jembatan ya yang membuat orang bisa menyeberangkan apa yang dia rasakan kepada yang mendengar dan yang mendengar bisa merasakan tidak tentu apa yang diceritakan dia setuju ya, nggak tentu apa yang diceritakan setuju ya, tapi dia mencoba memahami ya dengan seobjektif mungkin supaya semua yang perlu disampaikan tersampaikan. Ya, kalau orang misalnya ngomong satu kalimat langsung kita langsung kita balikkan perkataannya, ya gitu. Orang itu langsung akan menutup diri akhirnya detil-detil yang perlu didengarkan jadi nggak dapet. Jadi nanti mau mau tindak lanjutnya, katakanlah mau menolong lebih banyak nggak bisa karena dia langsung tertutup, ya. Dia langsung tertutup. Karena itu empati ini penting, ya. Ikut merasakan bukan berarti setuju, ya. Ikut merasakan bukan berarti setuju. Tapi kita coba selami sampai menemukan akar permasalahannya. Nah, itu penting sekali, ya. Kebanyakan memang orang maunya dimengerti, tapi nggak mau mengerti, ya. Ya itu natur manusia. Kita maunya dipahami orang lain, tapi kita nggak mudah untuk memahami orang lain. Ya, kadang di keluarga ribut-ribut begitu. Kok nggak ngerti saya sih? Ya, padahal kita juga seringkali nggak ngerti pasangan, nggak ngerti anak kita, nggak ngerti orang tua kita. Nah, empati melatih kita berkata, aku mungkin tidak mengalami hal yang sama, tapi aku mau mengerti apa yang kamu rasakan. Ya, walaupun nggak bisa benar-benar mengerti 100% karena nggak mengalami kan, tetapi empati ini melatih kita menjadi pendengar yang lebih baik. Ya, tanpa empati itu kita males dengerin orang. Ya, karena mendengarkan itu membosankan, ya membosankan. Apalagi ada orang yang cerita, mungkin cerita sama kita 10 kali, kalau di total 10 jam, mungkin itu isinya cuma 1 jam, yang lain diulang lagi, itu lagi kasetnya diputer-puter. Ya anak sekarang nggak ngerti kaset ya. Itu aja ininya. Datanya itu aja ya, ceritanya 10 jam, sebenarnya kontennya cuma 1 jam, tapi diulang-ulang. Ya, gitu. Nah, makanya orang apalagi zaman sekarang kan makin karena kita makin sibuk kita malas dengerin kalau ini udah ada itu tadi udah dibilang ini gini. Udah saya udah nangkep maksudnya begini. Karena apa? Kita pengen cepet ya. Nah, itu nggak gampang. Makanya jadi konselor itu sangat tidak mudah ya, sangat tidak mudah. Nah,
Ini beberapa contoh praktis, ya, beberapa contoh praktis. Katakanlah ini hubungan suami istri, ya. Kadang suami istri ini ya karena namanya pria dan wanita dua makhluk berbeda, ya, pendekatannya berbeda. Nah, kadangkala istri bisa berkata sama suaminya, kok kamu nggak pernah dengerin saya sih? Suaminya bilang, loh saya denger kok, kuping saya masih bagus, ya. Langsung maksudnya bukan telinganya nggak dengar, maksudnya dengerinnya kayak nggak ada nggak ada niat gitu loh, nggak ada perhatian yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan. Itu maksudnya. Nah, ini yang perlu 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 dilatih, perlu dikomunikasikan antara suami istri. Ya bukan cuma suami istri sih, antara orang tua anak, antara yang dengan teman, dengan rekan kerja, ya dengan siapapun juga, dengan pacar. Nah, makanya upayakan, ini perlu latihan ya. Ketika pasangan berbicara, apalagi kalau yang penting-penting. Apalagi kalau udah dibilang, Pak aku mau curhat, atau Mas saya mau cerita, penting. Nah, upayakan jangan sambil begini begono. Ya, ya udah cerita aja kita sambil ngerujak yuk, gitu-gitu. Aduh, jangan. Upayakan. Lihat, makanya nggak semua cerita harus kita begitu caranya. Tapi kalau yang penting-penting, apalagi yang membuat perasaan bergejolak, ya misalnya mau curhat ada masalah keluarga atau ada apa, pokoknya yang kelihatannya berat nih, serius nih, itu upayakan jangan beraktivitas yang lain selain mendengarkan, lalu tatap matanya, bukan dipelototin ya. Maksudnya eh, itu bahasa yang memberikan kesan ya, tapi bukan pencitraan ya, menunjukkan keseriusan kita di dalam mendengarkan pasangan ya. Jangan cepat-cepat memberikan solusi ya. Lebih bagus kita memberikan komentar yang mendukung dia ya. Bukan berarti setuju, sekali lagi. Kamu pasti sedih ya. Pasti berat ya gitu. Nah, kalimat-kalimat seperti ini ya membuat orang akan lebih bisa untuk mengutarakan, mendeskripsikan perasaan. Ya karena ada orang yang kalau udah hatinya bergejolak mau ngomongnya udah susah, nggak tahu mau mulai dari mana. Ada yang gitu ya. Ada yang susah mau menata ceritanya. Ya, maka dia perlu kenyamanan, dia perlu ketenangan, dia perlu dukungan. Nah, ini perlu dilatih. Ya, kemudian contoh lainnya misalnya hubungan orang tua dan anak gitu. Misalnya anaknya bilang, "Mah, soal ujian susah-susah banget tadi kayaknya aku bakalan gagal nih, bakalan remedial." Ah, kadang orang tua langsung cepet ngomong, "Makanya kau belajar gini gitu gini gitu ya." Anaknya ngomong satu kalimat, orang tuanya ngomongnya puluhan halaman. Ya, udah dibilangin dari dulu begini begono gitu ya. Oh, padahal mungkin kita perlu tanya, kira-kira kenapa kamu memperkirakan nilaimu bakalan jelek? Ya, kan bisa jadi gurunya materi yang dikasih untuk kisi-kisi ujian toto soalnya bukan itu, ya. Jadi tidak tidak pasti anak kita yang salah, bisa jadi dari kesalahan guru lah, misalnya gitu ya. Nah, bisa macam-macam, ya, bisa macam-macam atau salah ngasih jadwal. Ya, anak saya sempat kemarin tuh, belajarnya apa, ujiannya apa, gitu. Jadi saya juga bingung ya, ternyata dia salah baca jadwal ya kayak itu. Jadi mau marah nggak jadi, ya, ya kalau nggak dia salah belajar mau gimana, kecuali udah tahu terus nggak belajar, itu perlu dimarahin ya. Tapi kalau dia belajar mata pelajaran yang salah karena salah lihat jadwal, ya mau ngomong apa? Ya cuman lain kali lebih teliti ya, udah gitu. Nah, jadi anak-anak perlu didukung. Ini nggak mudah ya, apalagi kalau kita yang dibesarkan dengan gaya orang tua yang modelnya hantam-hantam gitu. Pokoknya apapun kita ngomong, itulah salahmu, itulah bodohmu, inilah begini, begitu, begini. Jadi kita jadi malas mau ngomong sama orang tua gitu ya. Karena kita tahu ujungnya pasti kita yang salah gitu. Walaupun mungkin memang benar salah sih, cuman ketika suasananya nggak kondusif, jadi susah mau ngomong gitu. Nah, padahal seringkali anak-anak butuh pendampingan emosional, ya,
bilang kamu harus lebih berusaha, itu bagus nggak? Bagus, cuman perlu kita tambahkan unsur pendampingan emosional. Ya ini kita yang orang, uh, ya mungkin bisa dibilang orang Sumatera ya, banyak yang pendampingan emosionalnya agak kurang ya, termasuk saya juga waktu mengalami dari kecil sampai besar tuh, apalagi dengan papa saya itu memang pendampingan emosional nggak dapet ya, selalu kalimat-kalimatnya kayak tadi, ah itulah kau gini gini gitu gini gitu gini gitu gitu. Jadi kami, kakak beradik bertiga nggak ada yang dekat sama bapak gitu ya, nggak ada yang deket sama bapak, bahkan berusaha jaga jarak biar aman gitu, daripada nanti salah lagi mending jaga jarak aja gitu. Tapi tentu itu nggak bisa disalahkan sepenuhnya karena orang punya latar belakang budaya dan dulu orang tuanya lagi begitu juga gitu ya, jadi turun temurun. Nah jadi kita yang katakanlah sekarang lebih educated, lebih banyak baca buku, lebih banyak nonton YouTube, nah gitu ya. Jadi nonton podcast dan lain sebagainya, baca artikel. Jadi ya apa yang bisa kita perbaiki, kita perbaiki. Bahwa anak-anak termasuk kita juga butuh pendampingan emosional. Ya. Nah, jadi mendengarkan, menggali, mencoba mengerti perasaan anak bukan berarti kita setuju. Ya, bukan berarti setuju, tapi memberi ruang aman supaya dia jujur. Kadang ya ini self defense mechanism kan, mekanisme pertahanan diri. Kalau misalnya anak salah, pasti kita hajar, bakbuk bakbuk. Kemungkinan dia akan bohong. Ya, supaya apa? Supaya nggak dipukul. Begitu ketahuan, tambah dipukul lagi. Ya, maka kalau kita selalu berbuat lebih daripada yang seharusnya, menghukum anak lebih daripada yang seharusnya, itu menciptakan ruang tidak aman, menciptakan ruang tidak aman, sehingga orang akan takut, ya, orang akan takut duluan. Ya, maka kita perlu membangun situasi yang kondusif di dalam hubungan, supaya apa? Supaya orang bisa jujur. Ya, tentu ada konsekuensi, tapi biarlah anak kita atau siapapun itu mendapatkan pengertian, lalu dia sadar salah, lalu dia tahu ada konsekuensinya, gitu. Tapi penting untuk membuat situasi kondusif agar bisa jujur. Ya, ini budaya yang perlu dibangun di dalam keluarga. Nah, bagi yang muda-muda, ya, bagi yang muda-muda, bagi pasangan muda atau yang muda-mudi yang belum menikah, ya, ini juga sesuatu yang penting, bahwa belajar mendengar itu juga bagian dari belajar mencintai. Ya, kalau kita mencintai pacar kita harus belajar mendengar. Ya. Pacar kita juga harus belajar mendengar, sama-sama melatih diri. Karena itu bagian dari penyangkalan diri sebenarnya ya. Ini mencintai tanpa ego. Ya, kita memang natur kita pasti pengennya lebih didengerin daripada mendengarkan. Ya, padahal dengan kemampuan mau mendengar dengan hati ini relasi akan tumbuh ya, semakin semakin percaya kita dengan pacar kita kah, dengan teman kita kah ya. Nah, jadi karena itu sekali lagi ayat yang tadi kita baca, cepat untuk mendengar penting sekali. Ya, ini udah berkali-kali juga dikotbahkan, disampaikan, ditafsirkan. Maka dibilang Tuhan memberikan dua telinga dan satu mulut supaya lebih banyak mendengar, lebih cepat untuk mendengar daripada untuk berkata-kata. Ya, nah ini untuk penerapan praktisnya. Penerapan praktisnya penting untuk membangun budaya mendengar dengan hati. Nah, ini latihan-latihan ya, perlu perlu dijalani hari demi hari agar kita semakin hari semakin terampil dan ditolong Tuhan untuk bisa uh, mendengarkan dengan hati. Nah, jangan cepat-cepat komentar ya. Jangan cepat-cepat komentar. Nah, netizen Indonesia nih paling cukup
cukup tenar ya untuk komen ya, apa-apa di komen. Bahkan dibilang netizen maha julid katanya gitu ya. Karena senang banget ini komen, bahkan berkata-kata yang kurang etis ya di media sosial karena tidak bertemu muka dengan muka. Nah, karena itu sebelum kita komen, sebelum kita jawab, tenangkan dulu diri ya, agar Roh Kudus menenangkan kita dan berbicara di dalam diri kita dulu, baru kita berkomentar. Kemudian dengarkan tanpa niat membalas ya. Nah, biasanya kalau situasi udah mulai memanas, nah ini jadi mendengarnya bukan karena pengen memahami, mau nunggu salahnya apa nih, gue sikat balik nih, ya gitu ya. Ya, ini terjadi di mana saja, di dalam keluarga, di dalam yang berpacaran, di tempat kerja, di gereja, dimanapun. Ya, kalau kalau udah tidak terkendali, kita dengerin orang bukan bukan mau memahami, tapi nunggu nunggu dapat amunisi untuk tembak balik. Nah, maka dengarlah untuk memahami, bukan dengar untuk tujuan mau memenangkan perdebatan. Ya, kemudian gunakan telinga dan hati bersamaan ya. Makanya penting tadi upayakan kalau sesuatu yang memang kelihatan butuh perhatian khusus, hentikan aktivitas lain, gunakan telinga bersamaan dengan hati ya. Karena bisa jadi orang bisa mengatur kata-kata ya, bisa dengan tenang. Kan ada orang yang punya kemampuan pengendalian diri luar, padahal dia udah marah sekali atau udah galau sekali, tetapi kata-katanya tetap teratur. Jadi kalau cuma pakai telinga, kita nggak lihat keseluruhan apa yang menjadi kode-kode yang tersirat di dalamnya. Tapi kalau kita lihat sungguh-sungguh, akan terlihat itu. Namanya mikroekspresi ya. Bagaimana gerakan bibirnya, ya, bagaimana air mukanya, ya, air ini bukan maksudnya air cuci muka ya, dari auranya gitu ya, kelihatan itu dari wajah orang lagi sedih, orang lagi seneng, orang lagi galau. Nah, itu namanya mikroekspresi, ya, ada ilmunya juga ya. Tapi kalau kita nggak mesti jadi ahli, kita bisa tahu ada sesuatu nih. Nah, bisa tahu walaupun kita bukan ahli. Lalu kita bisa mengamati nadanya, merasakan emosinya kalau kita memang benar-benar perhatikan, ya. Lalu doakan sebelum dan sesudah percakapan, ya. Apalagi kalau yang minta waktu khusus itu memang kita perlu untuk memohon tuntunan Tuhan, ya, biar biar berbuah itu percakapannya atau konselingnya ya. Kecuali kalau ngobrol-ngobrol biasa-biasa ya, ya sambil lalu ya mungkin tidak perlu yang terlalu serius, tapi hal-hal serius perlu ditangani dengan serius. Mintalah agar Tuhan menuntun agar percakapan atau konseling atau apapun itu menjadi sarana anugerah Tuhan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan bagi kita pada malam hari ini. Bagaimana mendengar dengan hati ini perlu dilatih terus, perlu dilatih terus, perlu kita juga minta tuntunan Tuhan agar menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik di dalam kemampuan mendengarkan dengan hati. Kira Tuhan menolong kita. Baik, kalau ada yang mau sharing, mau bertanya, dipersilakan. Bapak Garis. Malam Pak, izin bertanya. Kenapa Nobel, Del? Dia baik-baik saja Pak. Gini Pak, kami berdua bergumul, bergumul. Kan tadi topiknya mendengar. Kalau misalnya pasangan kita mau cerita, tapi kita punya hati itu belum siap untuk mendengarkan cerita gitu Pak. Itu gimana menurut Bapak ya? Apakah kita
skip dulu, tunggu waktu yang tepat, atau memang harus memaksakan diri untuk mendengarkan dia gitu, Pak? Tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Eh, kalau ada kecenderungan orang kayak jangan kelihatan mungkin mengarah mau bunuh diri nih. Ah itu cepat-cepat didengerin walaupun kita mungkin lagi nggak siap, ya. Karena itu bisa memberikan rasa bersalah yang besar kepada kita. Gitu. Kalau gara-gara orang mau cerita sama kita, aduh sorry gue lagi sibuk. Tahu-tahu 1 jam kemudian orang itu udah bunuh diri. Pasti kita merasa bersalah itu. Gitu ya. Jadi tergantung kasusnya. Kasusnya apa dulu? Ya kalau kira-kira bukan sesuatu yang berbahaya, kita lagi kurang siap, entah karena kita lagi saat teduh kah, entah kita lagi mau persiapan khotbah gitu. Ya makanya kita yang paling tahu. Kita nggak siapnya karena apa? Dampak kalau kita uh, menunda untuk bicara bagaimana? Ya itu kita sendiri yang tahu sih, kamu sendiri yang tahu kasusnya bagaimana. Jadi kasus per kasus gitu. Kalau memang itu dalam tanda kutip hal yang nggak membahayakan keselamatan nyawa, ya jiwa, ya nggak apa-apa. Saya lagi nggak siap nih, gitu. Atau kadang misalnya suami istri bisa juga terjadi gitu. Istrinya mau curhat tapi suaminya pulang kehujanan, udah kurang sehat, meriang. Istrinya mau curhat, aduh saya lagi sakit nih gitu. Ya mungkin yang mau cerita juga, ini bukan saat yang tepat gitu kan. Ya bisa saling mengerti satu dengan yang lain. Makanya tadi tergantung kasus, situasi, kondisi pada saat tidak siap itu gitu. Itu jawaban saya. Oh, baik Pak, terima kasih Pak jawabannya. Iya, silakan teman-teman yang lain, Bapak Ibu. Ada Pak Yandoko nih, ada Bro Patrick, Kak Marle, Kak Dina, Ricky Febrianto. Ricky Febrianto ini Ricky Vera kah? Oh Ricky Febrianto. Kirain Bataknya. Oh Ricky Febrianto Sitorus. Sip, sip, sip. Izin Pak, mau nanya Pak. Iya, silakan Bu Mei. Eh, eh, Mungkin ini lebih ke anak ya Pak ya, hubungan antara orang tua sama anak gitu. Melihat eh, usia Benjamin itu kan sekarang lagi peralihan dari anak-anak ke remaja gitu Pak. Dan Bapak sudah melalui itu. Permasalahannya sekarang yang kami hadapi itu, ini anak suka melawan gitu Pak. Gitu. Jadi eh, kita ngomong A, malah kebalikan seperti yang Bapak bilang tadi gitu. Kita ngomong A, dia malah ngomongnya panjang kali lebar, kali tinggi gitu kan. Jadi terkadang aturan yang kita buat itu dia nggak bisa terima gitu Pak. Jadi menurut misalkan gini, eh, dia pernah buat kesalahan gitu beberapa kali. Dia ambil handphone malam-malam dia main di kamar gitu dan itu ya kita kasih sanksi begitu. Nah, setelah kejadian itu dia seperti yang ngasih sanksi itu kan bapaknya gitu ya Pak ya. Dia seperti jaga jarak gitu sama bapaknya gitu. Karena ya menurut kita orang tua ini anak harus harus begini gitu. Karena kan itu sudah melanggar aturan dari keluarga gitu Pak. Dan disitulah kami kami udah coba ajak bicara gitu ya. Anaknya coba ajak bicara apa sih masalahnya gitu. Eh, dan memang kami lihat setelah pindah ke Tanjung Pinang. Ke Tanjung Pinang ini dia kayak em, mengalami kemerosotan gitu Pak. Baik dalam dalam nilai gitu, dalam dia juga bersikap. Nah, yang jadi pertanyaannya apakah memang sekolah itu
menentukan tumbuh kembang anak itu menjadi pribadi yang baik atau memang eh, maksudnya lebih kuat mana gitu Pak? Maksudnya lebih kuat eh, aturan yang sudah kita buat dari kecil dibanding sama kehidupan dia yang baru ini gitu Pak. Terus bagaimana cara kita mengantisipasinya? Khususnya hubungan dia sama bapaknya sekarang agak lebih lebih bapaknya kan orangnya susah ngomong ya Pak. Jadi agak agak gimana gitu karena kan yang ngasih hukuman itu kan ngasih sanksi itu kan selalu bapaknya gitu bapaknya. Jadi dia kesannya kayak ah bapakku ini kayak gini rupanya gitu. Jadi kalau ada apa-apa mak mak padahal samping saya ada bapaknya gitu. Tapi yang dia bilang tuh mak mak gitu. Nah itu gimana Pak ngatasinnya Pak? Terima kasih Pak. Ya, ya, ya. Ini khas gaya Sumatera ini begini. Jadi bapak-bapak itu angker, yang perantaranya itu mama. Lucunya kadang nanti ngomong ke mama, bapaknya juga nggak jawab ke anak, ngasih tahu ke mamanya lagi untuk disampaikan kepada anak. Gitu. Nah, ini jawabannya tidak tidak tunggal ya, tidak sederhana juga. Yang pasti memang masa tumbuh kembang anak, masa remaja itu yang paling sulit ya, karena dia peralihan dari dari fase anak kepada dewasa melalui remaja, dan di remaja inilah em, fase-fase yang mulai memberontak ya, mulai memberontak, mulai berani berbeda berbeda pendapat ya, yaitu memang fase remaja, dan itu umum walaupun tingkat tingkat kemauan anak melawan itu beda-beda ya, tingkat kemauan anak melawan beda-beda, karena itu memang peraturan di dalam keluarga juga, kalau dia yang sifatnya mau men-challenge mau melawan, ya perlu dijelaskan kenapa. Tapi memang dalam hal kita jangan mengalah dalam arti kalau melanggar ada sanksinya, itu nggak apa-apa. Biar dia tahu bahwa nggak main-main ini orang tua, gitu kan. Tapi memang ketika dalam situasi tertentu jangan selalu kita jaga jarak. Nah, jadi pas lagi bagus, ya disitulah kita masukkan kedekatan emosionalnya ya. Kalau perlu bapak ajak anaknya jalan berdua, ayo bang kita makan es krim kita aja, jangan bilang-bilang mama. Ya misalnya gitu nggak apa-apa tuh. Itu biar apa? Membangun chemistry bapak dengan anak. Ya. Eh, dan itu perlu diupayakan ya, tentu yang paling bijaksana kan bapak daripada anak, karena anak belum sampai ke sono pikirannya gitu. Tapi memang sekolah dan pergaulan sangat pengaruh, sangat pengaruh. Kalau dugaan saya ini bisa salah ya, ini kan saya nebak-nebak nih, diceritain 1 menit lalu saya nebak. Karena nggak mungkin kita cerita detail semua kan. Dugaan saya karena dulu di Jakarta kan anak kita cenderung lebih di rumah, ya di rumah aja nggak kemana-mana, iya kan? Kalau di sana kan ya di daerah pada umumnya lah, bukan cuma Tanjung Pinang. Saya rasa semua daerah yang bukan kota besar kurang lebih sama, ya. Begitu pulang sekolah udah, ya udah dia main ke sana kemari. Kayak saya juga waktu saya kecil kan saya di Jakarta tapi di soal nilai misalnya. Ya kalau di Jakarta lah atau kota besar lainnya kan relatif sangat kompetitif ya. Relatif sangat kompetitif. Jadi mungkin itu memacu dia untuk belajar lebih keras, semangat gitu. Nah, ketika di tempat yang mungkin uh, tanpa effort yang besar aja udah juara misalnya, udah santai dia main terus gitu ya. Nah, uh, akhirnya tidak seoptimal ketika dia ada di lingkungan yang lebih kondusif ya, lebih kondusif dalam arti untuk ini ya, untuk nilai-nilai kognitif ya. Tapi bisa jadi nilai pelajaran menurun tapi kemampuan sosial meningkat. Ya, jadi bisa jadi ada kompensasinya, di satu sisi menurun, di sisi lain meningkat. Ya, itu kan keterampilan yang dibutuhkan juga.
berteman, lalu nanti bertengkar dengan teman, lalu baikan lagi, memecahkan masalah, itu kan bagian dari skill yang penting di dalam kehidupan. Ya, jadi apalagi tadi yang ditanya ya, ada yang belum terjawab nggak Bu? Ya, jadi solusinya bagaimana, Pak? Apakah kita harus eh, menjaga jarak band ini ke teman-temannya atau bagaimana gitu, Pak? Karena memang ya seperti Bapak bilang pergaulan itu kan sangat sangat berdampak ya. Yang saya lihat tuh seperti itu gitu terhadap band ini gitu. Jadi kita tuh baru 3 bulan di sini, Pak, gitu. Tapi progresnya itu ke arah yang kurang baik gitu yang kita lihat. Kita takutnya nanti kan adik-adiknya juga terikut seperti itu gitu, Pak. Gimana menurut Bapak? Apakah kita harus mengunci anak-anak lagi di rumah, tidak usah memberikan ruang pada mereka untuk bermain begitu kan? Atau bagaimana gitu, Pak? Saya juga bingung, Pak, ini sekali. Karena bapaknya juga nggak tahu ini mau gimana gitu. Ngomong dong. Loh, karena Pakai juru bicara ini. Bapaknya juga nggak tahu mau gimana, Pak. Dan bagaimana cara bapaknya pendekatan seperti Bapak bilang tadi ajak minum es atau apa. Nah, itu tuh sesuatu yang sangat-sangat canggung begitu, Pak. Nggak tahu dia bagaimana memulainya. enggak juga. Aduh. Ya begitulah, Pak. Kalau orang Batak kan ya, Pak. Bapak udah tahu ya, Pak ya. Iya, 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 iya. Saya pun bergumul untuk gitu karena bawaannya begitu juga. Itu yang nggak gampang hangat sama anak tuh nggak gampang gitu. Cenderung untuk kayak mau jaga wibawa atau gimana gitu kan. Itu emang ada faktor budaya juga di dalamnya. Ya, eh, yang pasti yang paling tahu ya Pak Yandoko lah dan Bu Mei. Karena untuk detailnya kan tiap keluarga beda-beda kan. Yang pasti memang kita nggak mungkin larang anak kita punya teman, ya. Eh, Lebih baik itu terjadi di fase remaja daripada nanti dalam tanda kutip kita eksklusifkan dia di rumah aja gitu. Nggak usah main, nggak usah ini. Pada satu ketika nanti dia akan tidak lagi bersama dengan kita, gitu kan. Dia akan menghadapi dunia ini dengan nilai-nilai value yang beda-beda gitu kan. Jadi uh, kalau pendapat saya nggak bisa dilarang main, tapi mungkin dibatasi bisa, dibatasi. Kalau dilarang total itu pasti makin memberontak gitu. Jadi dibatasi, misalnya main sore 1 jam atau 1 jam setengah gitu. Nanti pasti dia coba lewatin 2 jam, 3 jam gitu kan, ngetes lah, biasa anak-anak gitu, mencari gitu kan. Kalau dia udah pakai HP, telepon, pulang bang. Kalau nggak pulang sampai 10 menit lagi, mama yang ke situ atau bapak jemput misalnya. Gitu. Jadi cari cari win-winnya bagaimana, jalan jalan tengahnya sambil terus diedukasi, sambil terus diedukasi, diberikan uh, wawasan lah yang diperlukan. Tapi memang tadi pergaulan itu pengaruh banget gitu. Saya juga termasuk yang dalam tanda kutip jadi korban, ya. Jadi korban tapi sebenarnya pelaku juga. Maksudnya karena saya dibesarkan di lingkungan yang dalam tanda kutip kampung, ya, nggak ada akademisi dari situ, lalu teman-teman bandel-bandel, ya saya kurang lebih kayak gitulah. Jadi nggak ada gol-gol saya mau juara ini, saya mau ikut olimpiade lomba matematika, nggak ada mimpi-mimpi itu. Yang penting menikmati hidup aja, pulang sekolah nongkrong gitu. Karena emang begitu, yang lain juga begitu. Akhirnya jadi begitu. Akhirnya ya kalau kita bilang sekarang tidak mencapai potensi maksimal yang bisa diraih gitu. Pas sadar nggak bisa kembali masa itu, gitu kan, nggak bisa kembali masa itu. Makanya memang untuk circle pertemanan anak kita bisa bantu untuk mengarahkan gitu. Jadi supaya dia bisa lebih optimal mencapai potensi dirinya. Itu sih, itu juga yang saya upayakan kepada anak gitu kan, supaya yang
kesalahan-kesalahan saya dulu jangan terulang lagi di anak gitu kan. Termasuk upaya yang tadi ya walaupun canggung dicoba aja, dicoba dan dilakukan terus dengan hati tapi ya, dengan hati jangan gara-gara Pak Pendeta nih usul-usul saya jadi harus jalan sama anak saya. Lah, lalu ngajak anak jalan dengan sama-sama cemberut ya, ya jadi sia-sia juga gitu kan. Ya perlu latihan sih, perlu latihan. Nah, latihan terus nanti setelah beberapa kali itu akan makin apa istilahnya itu ngeflow lah, mengalir gitu ya, udah makin terbiasa gitu. Ya itu sih yang bisa saya sampaikan yang mungkin nggak menjawab semuanya tapi ya yang pasti perlu ada sesuatu yang kita analisa lalu kita lakukan untuk menjadi terobosan gitu kan dari keadaan yang kayaknya nih kalau dibiarkan makin gawat nih gitu. Yang pasti jangan sampai kunci anak gitu ya, kunci di rumah, ya kuncinya dibawa, waduh kasihan ya nanti lompat dari jendela dia gitu. Jadi sambil tetap boleh dengan masa remaja, tentu nggak semua remaja nurut udah pasti, saya juga gitu ya. Dulu waktu remaja itu memang pada tahapan usianya tapi perlu didampingi terus. Nah, penting itu didampingi. Kalau enggak nanti nilai yang dia pegang, value kehidupan yang dia pegang adalah dari pergaulan, rusak nanti. Ya, jadi uh, di satu sisi bagus punya teman yang dalam tanda kutip ada yang nakal temennya supaya apa? Ya itulah hidup, itulah realitas kehidupan sampai kapanpun nanti akan ketemu orang-orang yang kacau-kacau gitu. Jadi jangan simpan anak kita dalam sangkar emas. Ya, begitu keluar, waduh, nggak siap dia nanti menghadapi dunia yang kacau balau ini gitu kan. Akhirnya nanti ah, am- rusak hidupnya. Jadi dia alami kehidupan yang penting kita tetap dampingi. Itu sih kalau masukan dari saya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu mungkin satu orang lagi yang mau komen, mau cerita, mau bertanya silakan. Izin, Pak. Ya silakan. Penatu Eri. Thank you, Pak. Iya, eh, yang kita penting untuk kita pahami adalah bahwa kita sebagai orang tua atau sebagai suami ataupun sebagai istri harus melakukan yang paling baik. Selebihnya tak usah khawatir, bagian yang di luar kemampuan kita melakukan baik, percayalah Tuhan akan membimbing. Itu kan iman kita, tanggung jawab kita orang tua ketika kita membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Juga di dalam rumah tangga. Saya sih, itu sih yang biasa saya pegang. Yang penting saya yang melakukan yang terbaik dulu. Nah, komunikasi tadi udah singgung oleh Pak Galen, memang agak berbeda sedikit komunikasi ketika kita sama orang lain dengan keluarga. Karena di dalam komunikasi keluarga itu paling penting tadi adalah keterlibatan emosional itu. Itu harus kita selalu ingat. Oleh sebab itu, kita harus lebih dekat dan kalau kita bisa sama orang luar ngomongnya baik, dekat, seharusnya di keluarga lebih daripada itu. Nah, eh, mengacu kepada tadi case-nya Ibu Mei sama Pak Yandoko, saya mau sharing sedikit. Saya bukan tidak mengalami ketika anak-anak saya masih kecil sampai di remaja. Pernah suatu ketika saya bergumul keras mencari buku-buku psikologi, tengah malam saya baca. Bagaimana dengan api anak saya, terutama si George ya, yang laki ini. Jadi pastilah kita semua orang tua mengalami itu. Nah, satu hal yang saya lihat belum tadi disampaikan, saya mau sampaikan, nggak tahu pernah dengar apa tidak, tetapi ini sharing saya, barangkali ini bisa dipakai. Tadi
orang Sumatera begini, nggak boleh excuse ya. Saya juga orang Sumatera, saya ingat mendiang Pak Bigman juga bagaimana kakunya, tapi bukan nggak belajar, dia juga belajar bagaimana pergi sama anak berdua itu membangun chemistry, membangun kedekatan emosional, ngajak makan berdua, ya. Eh, itu beda sekali ketika sesuatu yang kita mau sampaikan di keluarga, ada ibunya atau saudara adiknya atau abangnya, itu penolakannya lebih besar anak remaja. Tapi ketika dibawa berdua, topik yang sama, masalah yang sama, lebih cair. Dia bisa diam nggak berbantahan. Itu yang saya alami Pak Yandoko sama Bu Mei. Dan satu hal lagi, ini kan posisinya anak tuh merasa bahwa dia dihukum, itu yang dilihat. Dia nggak lihat bahwa nasihat itu yang baik di balik hukuman itu. Nah ini yang kita harus cair, ini yang harus kita buat dia tidak melihat hukuman, tapi dia melihat bagaimana kasihnya orang tua. Nah coba sekali-sekali bisa terapkan seperti saya waktu kecil, anak saya remaja, saya siapkan rotan. Saya jelaskan kesalahannya ini. Tapi kalau papa pukul, papa saya peragakan di meja tuh. Saya hambat itu sekuat tenaga. Kamu sakit sekali, papa nggak tahan, nggak tega kalau lihat kamu dipukul sedemikian rupa. Ya udahlah, tapi kamu salah, harus ada hukuman. Nggak boleh. Nah, terus saya cerita bagaimana Kristus mengasihi kita orang berdosa. Padahal kalau kita menanggungnya kita mati, tapi Tuhan mengasihi kita digantikan kita. Nah itu juga yang kamu harus terima. Kamu pukul papa deh, ya sekali aja, pukul punggung saya. Itu nangis dia, ya. Saya belajar ini juga dari hamba Tuhan ya, bagaimana mempraktikkan hal seperti itu. Jadi satu lagi variasi bahwa supaya dia melihat hukuman itu bukan menjahatkan dia. Papanya pun menerima hukuman itu, mau menggantikan kalau dia berdosa. Tapi ada tujuan yang dia harus lihat lebih lagi, yaitu kasih di balik larangan itu, hukuman itu. Saya kira itu Pak dan Ibu Yandoko, saya sharing sedikit aja itu. Terima kasih.